Pernahkah kamu bertanya-tanya, dari mana asal-usul manusia? Bagaimana kita bisa ada di sini, di bumi yang luas ini? Pertanyaan ini telah menjadi perdebatan selama berabad-abad, dan setiap agama di dunia memiliki jawabannya sendiri. Masing-masing agama ini memiliki cerita unik tentang asal-usul manusia, memberikan wawasan tentang bagaimana kita memandang diri kita dan tempat kita di alam semesta. Pada episode ini, kita akan menjelajahi kisah-kisah penciptaan ini, menyelami perspektif 7 agama besar yang telah diwariskan selama berabad-abad. Sebelum kita bahas lebih lanjut, klik tombol subscribe ya guys, agar channel ini semakin berkembang. Agama Kristen. Dalam Kristen, Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya dalam 6 hari, puncaknya pada hari ke-6, di mana Tuhan membentuk Adam, manusia pertama dari tanah menurut gambar dan rupanya. Seperti yang dijelaskan dalam ayat Alkitab berikut ini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ketika Adam telah selesai diciptakan, Tuhan melihat bahwa tidak baik jika Adam seorang diri saja. Maka Tuhan mengambil salah satu rusuk Adam ketika ia sedang tidur, dan dari rusuk tersebut, Tuhan membentuk pasangan bagi Adam yang disebut Hawa. Adam dan Hawa, manusia pertama, ditugaskan untuk memelihara dan mengelola Taman Eden di bumi. Namun dosa ketidaktaatan Adam dan Hawa karena memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, membawa kutukan ke dunia, membuat mereka harus keluar dari Taman Eden dan memisahkan manusia dari kekudusan Tuhan, seperti yang dijelaskan dalam ayat Alkitab berikut ini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Oleh karena itulah, Yesus sebagai Adam yang kedua datang ke dalam dunia untuk memperbaiki atau memulihkan kejatuhan ini. Jika Adam yang pertama karena ketidaktaatannya kepada Allah di Taman Eden membawa kutuk bagi dunia, maka Yesus sebagai Adam yang kedua dengan ketaatan yang sempurna terhadap kehendak Allah, menyerahkan nyawanya di kayu salib, sehingga manusia yang percaya kepada Allah di dalam Yesus dapat terlepas dari kematian kekal dan mendapat kehidupan yang kekal. Seperti yang dijelaskan dalam ayat Alkitab berikut ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Agama Islam. Dalam Islam, manusia dianggap sebagai salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peran sentral di dunia. Manusia juga merupakan makhluk paling mulia, dengan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah dengan pengetahuan dan kesempurnaan karakter. Allah mengangkat Adam dan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut ini. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tugas utama manusia adalah beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani perintahnya serta menjauhi larangannya. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah aku. Ada 6 peranan yang merupakan hakikat diciptakannya manusia dalam Islam. Yang pertama, sebagai hamba Allah. Sebagai seorang hamba, maka manusia wajib mengabdi kepada Allah dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, sebagai al-nas. Maksudnya ialah hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau dalam masyarakat. Manusia sebagaimana disebutkan dalam ilmu pengetahuan adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya.
Yang ketiga, sebagai khalifah. Sebagai seorang khalifah, maka masing-masing manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari akhir. Yang keempat, sebagai Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan hasil evolusi kera sebagaimana yang disebutkan oleh Charles Darwin. Kelima, sebagai Al-Insan. Al-Insan merujuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu dan pengetahuan serta kemampuannya untuk berbicara dan melakukan hal lainnya. Yang keenam, sebagai makhluk biologis. Manusia juga disebut sebagai makhluk biologis karena manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik, tumbuh, memerlukan makanan, berkembang biak, dan lain sebagainya sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya. Agama Hindu. Di dalam ajaran agama Hindu, manusia pertama disebut Manu. Manu merupakan manusia yang paling pertama diturunkan ke muka bumi berdasarkan kepercayaan Hindu. Manu diturunkan ke dunia oleh Dewa Brahma setelah ia mengajarkan Manu banyak hal tentang Weda, kitab suci agama Hindu. Manu tidak diciptakan sendirian. Ia diciptakan bersama dengan Shatarupa yang diciptakan oleh Dewa Brahma sebagai pendamping Manu. Shatarupa yang diciptakan cantik jelita ini menjadi wanita pertama di dunia menurut kepercayaan Hindu. Dari istrinya, Manu mendapatkan 3 orang putri, yakni Akruti, Devahuti, dan Prasuti. Manu diberi tugas untuk merangkum dan menuliskan kitab bernama Manusmriti, yang menjadi panduan bagi manusia berikutnya untuk hidup di dunia. Agama Buddha. Dalam ajaran Buddha, tidak ada konsep penciptaan tunggal manusia. Manusia pertama bukan hanya 1 atau 2 orang saja, melainkan banyak. Mereka bukan hasil ciptaan, tetapi merupakan hasil sebuah proses panjang bersamaan dengan proses terjadinya bumi beserta alam semesta. Manusia, seperti semua makhluk hidup, terikat dalam siklus samsara, yaitu siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Kelahiran dan kematian ini didorong oleh karma, yaitu hukum sebab akibat yang menentukan kualitas kehidupan selanjutnya. Tujuan utama agama Buddha adalah membantu manusia melepaskan diri dari siklus ini dan mencapai pencerahan. Agama Shinto. Agama Shinto tidak memiliki kitab suci atau doktrin yang terpusat, sehingga asal-usul manusia dalam agama ini tidak dijelaskan secara gamblang dan konsisten. Namun, terdapat beberapa cerita dan kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat Shinto tentang penciptaan manusia, di antaranya penciptaan oleh dewa-dewi. Dewa Izanagi dan Izanami dipercaya sebagai dewa yang memunculkan manusia. Pasangan Dewa Izanagi dan Izanami menciptakan daratan dan kehidupan di bumi. Mereka melahirkan berbagai dewa dan dewi, termasuk manusia. Selain penciptaan oleh dewa-dewi, dalam beberapa cerita, manusia dipercaya terlahir dari pohon suci, seperti pohon kamfora atau kayu gaharu. Selain itu, beberapa kepercayaan Shinto juga menyebutkan bahwa manusia berevolusi dari makhluk lain, seperti monyet atau beruang. Agama Sikh. Dalam agama Sikh, asal-usul manusia tidak dijelaskan secara gamblang dalam satu teks suci. Namun, terdapat beberapa pemahaman yang bisa dirangkum dari berbagai sumber Sikh sebagai berikut. Tuhan atau Waheguru menciptakan alam semesta dan segala isinya, termasuk manusia. Waheguru menciptakan manusia dengan kehendak bebas, memiliki kemampuan untuk memilih antara kebaikan dan keburukan. Manusia memiliki jiwa abadi yang disebut Atma yang berasal dari Tuhan. Atma ini menempuh siklus reinkarnasi, punarjanma, berdasarkan hukum karma, di mana perbuatannya di kehidupan sebelumnya menentukan kehidupannya di masa depan. Guru Nanak, pendiri agama Sikh, dipercaya sebagai perwujudan Waheguru. Beliau mengajarkan bahwa manusia dapat mencapai pencerahan spiritual melalui meditasi, pengabdian tanpa pamrih, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai Sikh. Agama Yahudi. Yudaisme memiliki pandangan yang hampir sama dengan Kristen mengenai asal-usul manusia, karena berasal dari sumber yang sama. Asal-usul manusia berakar pada kitab suci mereka, khususnya pada kitab Bereshit atau Kejadian di dalam kitab Taurat, yang merupakan bagian dari Tanakh, kitab suci Yahudi. Dalam kitab Kejadian, cerita penciptaan manusia diceritakan secara rinci.
Menurut pandangan Yudaisme, Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, sebagai makhluk unik yang dibuat menurut citra dan rupanya. Kisah penciptaan ini ditemukan dalam pasal 1 dan 2 Kitab Kejadian. Dalam pandangan Yudaisme, manusia diciptakan untuk hidup dalam hubungan yang harmonis dengan Allah, alam semesta, dan sesama manusia. Adam dan Hawa hidup bahagia di Taman Eden, bebas dari kekurangan dan kesusahan. Mereka diperintahkan untuk memelihara taman dan tidak memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Namun dengan tipu daya ular, Hawa memakan buah terlarang, dan kemudian Adam juga memakannya. Akibatnya, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden dan mengalami konsekuensi dosa seperti kematian, penyakit, dan penderitaan. Setelah diusir keluar dari Eden, Adam dan Hawa memiliki banyak anak, dan keturunan mereka menyebar ke seluruh dunia hingga datangnya banjir besar di zaman Nuh. Nuh dan keluarganya diselamatkan dari banjir besar dan menjadi leluhur umat manusia saat ini. Itu dia asal-usul manusia menurut 7 agama besar di dunia. Jika ini menambah wawasanmu, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam wawasan dunia.